Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah. Oke. Bentar, ini kok wait ya teman-teman. Oh, oke. Oke. Ya. Kita hari ini akan masih bahas tentang transformasi Fourier, lanjutan dari perkuliahan kita kemarin. Kita kuliah tuh hari apa sih? Rabu tanggal 11 ya berarti. Ya, ini catatan kuliahnya ya. Jadi kemarin kita udah ngebahas ya bahwa Fourier series itu bisa kita nyatakan dengan dua cara ya. Dalam bentuk trigonometri dan juga dalam bentuk eksponen ya kan. Kemudian di akhir perkuliahan, kemarin kita udah diskusikan juga tentang spectrum analysis ya. Apa artinya? Apa artinya? Analisis spektrum frekuensi. Gimana? Menganalisis spektrum domain waktu ke domain frekuensi. Kayak gitu, oke. Ada lagi yang mau kasih tambahan? Betul, distribusi frekuensi itu kan tulisannya ada tuh hijau-hijau ya di atas ya. Jadi spektrum itu adalah representasi dari distribusi frekuensi yang dimiliki oleh suatu gelombang ya. Ya enggak? Jadi kalau teman-teman ingat kemarin, misal kita punya gelombang kotak, kita bisa menyusun gelombang kotak ini sebagai penjumlahan dari fungsi sin atau cos ya kan. Dan fungsi sin atau cos dia punya frekuensi ya kan. Nah, frekuensinya apa aja? Nah, itu yang kita sebut sebagai spektrum ya, spektrum atau distribusi frekuensi. Jadi spektrum atau distribusi frekuensi itu adalah ya frekuensi yang dimiliki oleh suatu gelombang kayak gitu ya. Misalnya contoh gelombang kotak kayak gini, kita lihat ada frekuensinya ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka kalau kita buat dalam suatu grafik dalam domain frekuensi, domain itu artinya sumbu X-nya ya, sumbu X-nya itu frekuensi, kita akan mendapati nilai yang bentuknya seperti ini nih ya kan. Ada 1, 3, 5, 7 yang masing-masing nilainya itu menggambarkan frekuensi dari masing-masing fungsi sinus yang menyusun si gelombang tersebut. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Ya kan. Dan kemudian si ekspresi frekuensi dengan garis-garis seperti ini kita bisa gambarkan dengan yang namanya delta Dirac function ya kan. Dimana delta Dirac function itu ada representasi seperti ini ya kan. Ya yang mana kalau kita punya delta omega ya kan, nah itu menggambarkan nilai yang tak hingga pada omega sama dengan 0 ya. Sedangkan di luar dari 0 itu dia nilainya 0 gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Jadi artinya dia nanti cuma jadi spike pada omega sama dengan 0. Itu kalau delta omega ya. Maka kalau kita punya delta omega minus 1, berarti nanti dia akan memiliki nilai pada 1 ya, pada frekuensi 1. Maka dia akan jadi garis lurus di nilai omega sama dengan 1 kayak gini. Jelas nggak? Jelas. Ya. Kalau misalnya omega minus 3 ya berarti dia akan ada nilai di 3 gitu ya kan. Kalau delta omega minus 5 berarti nanti dia akan memiliki garis pada omega sama dengan 5. Gitu aja. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, maka dengan dengan delta Dirac function ini kita bisa merepresentasikan nih ya fungsi frekuensi yang bentuknya seperti ini ya kan, yang spiky kayak gini ya. Nah, ini istilahnya dalam matematika ya, nilai-nilai yang hanya berada pada nilai tertentu itu disebut juga sebagai nilai yang diskrit ya. Pernah dengar istilah itu teman-teman, diskrit dan kontinu? Apa tuh bedanya? Diskrit itu artinya apa? Di Apa? angka tertentu dong, Pada nilai tertentu. Kalau kontinu? berlanjut ke semua angka termasuk Nilai real? Bukan. Contohnya deh, contoh nilai diskrit itu kayak gimana sih teman-teman? Contoh nilai diskrit apa? Jumlah siswa itu contoh nilai diskrit tuh.
Bisa 1, 2, 3, 4, 15, 20. Bisa nggak jumlah siswa 15,6? Nggak bisa ya kan. Nah itu jadi bilangan yang berkaitan dengan penghitungan atau ya deret hitung gitu ya kan, 1, 2, 3 something. Itu adalah nilai yang sifatnya diskrit gitu ya. Kalau yang continue contohnya apa? Contohnya apa misalnya yang continue? Bilangan yang ada desimalnya, betul. Contohnya itu misalnya kayak berat badan seseorang gitu ya kan. Ada yang 78,2 kilo, 78,5 kilo, 78,96 kilo gitu ya kan. Atau 60,3 sekian gitu ya kan. Jadi artinya biasanya kalau yang nilainya continue itu dia berkaitan dengan pengukuran ya. Kalau yang diskrit itu dia berkaitan dengan penghitungan ya, countings gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini? Nah, frekuensi pun juga nanti akan kita lihat seperti itu. Ada gelombang yang frekuensinya sifatnya diskrit. Contohnya apa? Contohnya ini tadi nih, gelombang kotak ya. Dia ternyata frekuensinya bersifat diskrit ya kan, sehingga dalam domain frekuensi kita bisa lihat dia sebagai spike pada nilai-nilai tertentu yang bisa kita representasikan dengan delta Dirac function. Gitu ya. Nah, sedangkan nanti nggak selamanya suatu gelombang frekuensinya diskrit ya. Bisa juga gelombang punya frekuensi yang sifatnya continue. Itu kalau nggak salah ada sih di PR yang kalian kerjain gitu ya kan. Ya ada bentuk sin kardinalnya itu. Nanti akan kita bahas ya hari ini. Udah ya. Nah tapi nanti dari semua sifat delta Dirac ini nanti yang bakal berkaitan erat dengan materi kita kemarin tentang transformasi Fourier itu yang nomor 3 ini ya. Ya kan, dimana integral dari omega t dt dari negatif t hingga sampai t hingga itu dia akan merepresentasikan 2pi sigma omega gitu ya. Oke. Dan ini termasuk ke dalam fungsi khusus ya atau bukan fungsi biasa, karena sebetulnya kalau nilai ini kita integralkan secara langsung ini tuh dia nilainya divergen gitu, jadi nggak tentu nilai, maksudnya dia meluas gitu ya kan. Karena kalau teman-teman ingat i omega t itu kan dia representasi dari sin plus i cos gitu, kebalik, cos plus i sin ya kan. Teman-teman bisa bayangin ya, cos itu kan bentuknya gitu-gitu, sin juga bentuknya gitu-gitu. Sedangkan kalau kita integralkan suatu fungsi, artinya kan kita mau cari area di bawah fungsi tersebut ya enggak? Nah kalau kita ngomongin sin sama cos yang dari t hingga sampai t hingga, areanya kan banyak tuh jadinya ya. Kebayang nggak tuh kalau kita punya sin atau cos kayak begini, yang mau kita cari itu adalah bagian yang si ininya nih. Kebayang nggak sih? Nah, tapi ada banyak kan tuh dari negatif t hingga sampai t hingga. Jadi kalau diintegralkan secara biasa ini tuh sebenarnya sifatnya divergen gitu ya. Karena nggak terbatas gitu kan, ujungnya dari ujung negatif t hingga sampai t hingga gitu ya kan. Makanya termasuk ke dalam kategori fungsi khusus gitu ya. Dimana ini by definition ya. Ini sebenarnya ada sih penurunannya juga, cuma untuk saat ini yang paling penting teman-teman bisa pakainya ya. Jadi kalau teman-teman ketemu ekspresi kayak gini, nah itu teman-teman bisa langsung mengubah dia jadi 2pi delta omega ya. Yang artinya kalau kayak gini berarti dia akan memiliki spike di omega sama dengan 0 ya. Lagi-lagi teman-teman ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Oke. Nah, udah sih. Sisanya habis itu tadi ya. Jadi si delta Dirac itu nanti akan ketemu apa bisa dipakai untuk Fourier transform. Tadi teman-teman udah ngerti ya tentang domain frekuensi, esensinya seperti apa. Dan kemudian di perkuliahan kita terakhir, ya di bagian terakhir banget sih, ini kayak 10 menit atau 5 menit terakhir ya. Ngomongin soal transformasi fungsi dari domain waktu atau ruang ke domain frekuensi ya kan. Ada 2 jenis ya. Kalau dari waktu ke frekuensi namanya forward transform. Kalau dibaliknya itu namanya inverse transform ya kan. Ya, dan meskipun ini materi terakhir, PR-nya itu ya semuanya kayak pakai ini ya, Fourier transform ya. Dan saya lihat sih di sini udah pada kerjain PR semua ya. Insya Allah. Mana kita lihat ya berapa banyak yang sudah kerjain PR. Ternyata di sini ada 33. Oke, good job. Semuanya udah pada kerjain ya. Lalu kemudian mari kita pilih siapa. Gimana nih, mau dari paling depan atau paling belakang? Depan. Depan. Baru nanti tentuin ya depan atau belakangnya ya. Oke. Biar adil yang tengah aja. Tengah, betul. Tengah belum pernah tuh.
Yang paling depan itu ngumpulinnya jam 8 pagi tanggal 12. Paling belakang itu ngumpulinnya jam 11 malam, ya kan 11.47 udah setengah. Anjir, anjir, aduh. Tengahnya berarti jam 6 sore ya. Kita lihat yang ngumpulin jam 6 sore ya, enggak sih? Oh iya, langsung yang ngerasa nggak ngumpulin jam 6 ya nggak apa-apa Pak, langsung dengan That's me, oh my god. ya kita lihat ya yang paling dekat ngumpulin jam 6 sore ya. Nggak apa-apa ya, gantian ya teman-teman ya, gantian. Gua tuh. Ada. Oh bentar, ada Ariel atau Nashwa nih yang lebih dekat ke jam 6 siapa? Nashwa kayaknya ya. Nashwa, mana Nashwa? Udah menyusun strategi padahal ya biar nggak paling awal dan nggak paling akhir ya. Enak juga ternyata. Oh, kayak Marta bener. Udah tengah-tengah ya. Oke, nah kita lihat ya pekerjaannya Nashwa untuk PR nomor 1 ya. Oke. Nah, di sini ada fungsi real ft sama dengan cos 3t. Tentukan transformasi Fourier-nya dan gambarkan bentuk umum spektrumnya. Oke, silakan Nashwa. Gimana nih cara kerja ininya? Mic-nya boleh dipegang juga nggak? Udah ya? Biar suaranya masuk. Itu kan pertama ada rumus dari transformasi Fourier-nya. Nah kan rumusnya itu F omega integral dari negatif tah hingga sampai tah hingga Ft E pangkat min IWT dt ya kan. Nah terus kan kita di soal itu udah dikasih tahu Ft-nya kan cos 3t. Nah tinggal dimasukin ke dalam rumus itu. Masukin ke rumus? Ini ya, dimasukin ke sini ya. Oke. Sip. Terus karena biar mempermudah perhitungan, si cos 3t-nya itu kita ubah ke bentuk eksponensial pakai cara yang kemarin diajarin tuh, yang cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta per 2. Nah, diubah jadinya itu kan sama aja kayak 3t itu theta. Nah, jadinya E pangkat I 3 theta ditambah E pangkat min I 3t per 2. Nah, terus kan sudah tuh. Nah, habis itu tinggal dikali si E pangkat min IWT-nya. Ya mungkin kalau mau kali better kita kasih kurung deh. Maksudnya biar kita ngaliin ke semua suku ya harusnya ya. Oke, Nah, tapi ini udah benar. Terus lanjut. Terus di bawahnya karena ada konstanta yang 1/2 itu kita keluarin. Oh, yang ini ya dikeluarin. Oke, good. Terus abis itu udah dikali, udah terus tinggal diubah gitu pangkatnya kan, kalau kali itu kan ditambah kan. Nah, jadinya kayak gitu min I sama I min I dalam kurung W min 3 kali T ditambah yang sebelah sananya sisi satunya lagi plus W plus 3 gitu. Terus, ini bentar sebelum Nashwa lanjutin. Ini kalau teman-teman ada yang nggak ngerti boleh langsung tanya juga ya. Biar nanti Nashwa yang jawab. Enggak ada yang enggak tanya. Ya maksudnya apa namanya, biar maksudnya kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, lanjut Nashwa. Bagus. Nah, udah oke. Terus habis itu pakai si sifat delta Dirac function-nya tadi kan. Terus udah deh tinggal dimasukin. Jadi si W min 3-nya itu jadi W dalam kurung yang si delta W-nya itu. Di dalam delta Dirac-nya ya. Terus udah 2pi-nya bisa kita keluarin, terus habis itu tinggal dicoret, jadi sisa pi dalam kurung si delta W min 3 ditambah delta W plus 3. Terus sama tinggal dikali lagi kan. Iya, jadi yang ini ya, yang terakhir ya. Terus udah. Oke, terus habis itu representasinya? Representasinya pakai yang kayak Bapak ajarin yang W min 3 sama dengan 0, berarti W-nya itu sama dengan 3. Berarti ada spike di sini ya? Iya. Terus yang W plus 3 berarti W-nya itu min 3. Iya. Nah, karena dia ada pi, maka tingginya itu setinggi pi. Gitu. Oke, nice. Oke, boleh kita kasih applause buat Nashwa. Ya, betul sekali ini. Ini apa namanya, pekerjaan yang diekspektasikan untuk bisa dikerjakan seperti ini di UAS nanti kalau muncul kayak gini ya soalnya.
Ya, tapi sampai sini gampang ya teman-teman, ya jelas nggak sampai sini nih. Jadi dari sini kita lihat ya, dan memang agree ya, karena memang kita lihat dari awal juga sebenarnya udah kelihatan sih cos 3T ya jelas kan frekuensinya 3. Tapi ternyata dengan transformasi Fourier makin kelihatan tuh, dan ternyata ini juga kita lihat nggak cuma 3 ya, dia juga memiliki representasi dari omega sama dengan negatif 3 nih ya kan. Kenapa jadi ada negatif 3-nya segala? Karena ini sih teman-teman, karena di sini tadi kita mengubah cosnya menjadi E ya kan, dimana cos theta sama dengan E I theta plus E negatif I theta ya. Teman-teman bisa lihat nih kalau kayak gini, berarti kalau tetanya 3T sama min 3T itu nanti ininya sama ya. Makanya jadi mengubah cos menjadi E itu akan membuat dia jadi punya dua solusi, jadi yang positif dan juga yang negatif gitu. Kebayang nggak maksudnya? Ya, jadi kalau teman bayangin deh, cos 3T itu kan nanti akan jadi E I 3T plus E negatif I 3T ya kan? Sorry, iya benar ya. Sebenarnya kalau tetanya itu min 3T, dia jadinya E minus I 3T plus E positif I 3T ya kan? Jadi sama kan tuh ya. Makanya jadi solusinya ada dua gitu, jadi ada positif 3 sama negatif 3. Oke, bagus. Terima kasih Nashwa. Kita lanjut. Nah, kemana nih? Ke atasnya apa ke bawah? Atau ke yang awal atau yang ke akhir? Ke yang awal. Iya betul ya. Boleh. Pagi Bu. Nggak apa-apa. Oke. Nah sekarang kita akan lanjut ya ke, aduh kenapa nih kok ada error sih? Oh ini dia, ada di sini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang paling terakhir lah ya sekarang ya. Tetap kena ya yang paling terakhir. Tebakan dulu lah, siapa nih yang paling terakhir ngomongin kira-kira? Iya, Ariel kan udah ada di sini. Ternyata di sini yang paling terakhir ada Alfian, Adila sama Siti Nur Aisyah. Alfi ya mana? Nggak ada tiga-tiganya. Belum pada datang. Oke. Ya udah ke yang sebelum Siti ini ada siapa? Ya. Ada Athena ternyata. Pak, skip aja bisa kok Pak, sering Pak. Oke ya, kita lanjut ya ke punya Athena ya. Ya Allah. Nomor berapa nih? Nomor 2-nya ya. Udah. Mana nomor 2? Oke. Soalnya mana? Oh, nggak ada ya soalnya di sini. Bentar, saya kayak perlu copy dulu deh soalnya. Soalnya nomor 2 ini ya. Wah, panjang amat soalnya nih ya. Ini ya, soalnya kayak gini ya. Terus habis itu mana punya Athena tadi? Jawaban nomor 2. Ini pekerjaannya. Terus habis itu transformasi Fourier-nya begini. Oke. Ya, silakan Athena. Sebentar ya Pak. Ya. Udah, silakan. Sudah, Pak. Jadi yang pertama kita diberi fungsi yang si fx sama dengan cos 5x ditambah cos 10x. Nah dari ini kan jadi maksudnya si fx ini itu gabungan dari dua fungsi kosinus. Tujuan Betul. kita ini bakal nyari transformasi Fourier dari fungsi ini. Terus? Atau dengan kata lainnya kita ngelihat kayak seperti apa sih sinyal ini dalam domain frekuensi. Iya. Nah kemudian langkah pertamanya itu kita bakal ngubah masing-masing kosinus ke dalam bentuk eksponensial Euler-nya itu. Iya. Jadi yang cos AX sama dengan 1/2 E I pangkat I AX ditambah E pangkat negatif I AX. Jadi Fx sama dengan 1/2 E yang mana sih? Ya, ini ya. Iya Pak, yang itu. Oke, ya ini yang tadi dipakai sama Nashwa juga ya identitasnya ya. Iya betul ini. Terus. Selanjutnya, ini kan artinya sinyal kita sebenarnya terdiri dari 4 komponen eksponensial pada frekuensi
positif 5, negatif 5, positif 10 dan negatif 10. Ha-ha. Kemudian langkah kedua, saat kita bakal ngelakuin si transformasi Fourier-nya itu kita bakal mendapatkan impuls Dirac atau delta di lokasi Nah, frekuensi gimana tuh tersebut. dapetin impulsnya? Jadi Kenapa setiap ada? komponen eksponensial atau E pangkat IAX-nya bakal ngasilin si 2pi delta dalam kurung. Kenapa bisa begitu? Ini ada satu baris nih yang ke-skip ya. Tahu-tahu langsung ke sini. Oh iya. Yang ke-skip adalah ini harusnya fx-nya dimasukin dulu aja Athena dengan yang ininya, fungsinya ini ya. Kelupaan Pak nulis. Kelupaan, oke. Ya nanti once sudah dimasukin, sisanya sebenarnya pengerjaannya persis kayak yang tadi dijelasin sama Nashwa ya. Teman-teman udah bisa lihat lah ya polanya. Ini cuma beda apa? Bedanya cuma ya ditambahin aja. Kalau tadi yang Nashwa kerjain cuma cos 3t, yang ini cos 5x sama cos 10x ya kan. Iya. Berarti kan ya simply tinggal penjumlahan aja ya. Iya benar. Jadi mungkin untuk berikutnya ini Athena harus sertakan ya, ini fx-nya diganti dengan apa, terus kemudian proses perkaliannya gimana sehingga nanti bisa dapetin baris yang ini ya. Oke, lanjut Athena. Once sudah dapat kayak gini, diapain lagi nih? Oke, karena kita punya si 1/2 di depan masing-masing komponen, jadi kontribusinya bakal jadi kayak 1/2 dikali 2pi sama dengan pi. Jadi hasil akhirnya yang itu Pak, yang FK sama dengan pi. Oke, nice. Ya, ini udah betul sekali ya. Terus habis itu tadi teman-teman juga udah bisa lihat ya, bedanya yang nomor 1 sama 2 adalah kalau yang 1 tuh domainnya T ya, makanya pas dijadiin frekuensinya itu disebutnya omega ya. Frekuensi sudut, sedangkan kalau dia domainnya ruang X, maka frekuensinya itu adalah bilangan gelombang atau K ya, dimana K itu adalah 2pi per lambda. Oke, terus habis itu once sudah dapat kayak gini, representasinya gimana nih? Pertama untuk yang puncak spektrumnya, jadi ada 4 puncak spektrum, muncul di frekuensi K-nya positif 5 dan K positif 10. Ya. Terus untuk tingginya masing-masing pi karena dari hasil transformasi yang tadi. Terus selanjutnya bentuknya bakal berupa impuls atau delta function, artinya tajam dan hanya muncul pada titik-titik tertentu. Ya. Selanjutnya karena cuma muncul di titik-titik tertentu, jadi dia tuh atau muncul di titik tertentu atau enggak nyebar atau kontinu, maka spektrumnya disebut discrete. Discrete, nice, betul banget ya. Oke, dan kemudian nanti mungkin kalau di UAS sebenarnya teman-teman juga bisa representasikan ini dengan grafiknya ya. Jadi kalau bisa nanti teman-teman bisa gambarin nih garis-garis kayak gini ya kan. Yang tingginya adalah pi gitu ya kan, sedangkan ini dia hanya ada di nilai negatif 10, negatif 5, 5 dan juga 10 kayak gitu ya. Oke, ya terima kasih Athena. Boleh kita kasih plus? Tadi Neko udah kasih plus juga. Udah ya? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke siapa lagi nih? Kemana nih? Nanya. Yang awal, yang belum ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, atas permintaan pemirsa. Tebak siapa yang ngumpulin paling awal? Ya, yang pertama kali ngumpulin ini ada Raihana, lalu ada Cindy, lalu ada Dipa. Oke. Rai belum, benar-benar. Raihana belum ya. Cendol Pak. Cendol. Bentar. Baru masuk. Bentar ya, kita lihat dulu ya pekerjaannya. Raihana. Oke, nomor berapa nih tadi? Nomor 3 ya. Gampang ini mah Raihana soalnya. Lo gitu. Enggak ada. Oke. Ini ya, jadi boleh Raihana silakan dijelaskan. Iya. Sabar sayang, sabar. Yuk. Dila nomor 3 Dila. Dila nih Pak. Dila. Iya, enggak apa-apa. Dila. Nih, di belakangnya Diva tuh kosong. Di belakang, oh ya boleh situ. Ya, silakan Raihana. Nomor 3 kan? Transformasi Fourier dari Ft sama dengan E pangkat negatif AT ya. Ya, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mikrofonnya boleh, tolong. Ada. Coba di mana mic-nya?
Masya Allah. Ini sebenarnya kurang lebih sih Pak sebenarnya. Geser dikit ya. Iya tahu Pak punya sini lebih lengkap. Ya ntar gantian. Gak usah berebut. Sebenarnya ini ada di coret-coret saya. Ada di coretan saya, iya. Jadi, apa? Ini kan harusnya transformasi Fourier kan dari Instruksi si suara. Suara katanya. Ya Allah, udah lagi lemes sorry. Jadi kan transformasi Fourier dari ft sama dengan I pangkat at A lebih besar daripada 0 sama t lebih besar daripada 0. Ini kamu tuh jelasin ke yang lain juga ya. Ini kalau yang belakang nggak dengar gimana? Jadi Lebih keras suaranya. dari transformasi ini tuh dari integral 0 sampai tak hingga pangkat at pangkat minus iwt dt, dan di integralnya itu jadi 0 sampai tak hingga Kenapa dari 0 jadinya? karena lebih besar daripada 0 dan batasnya kan tak hingga. Kenapa nggak dari minus tak hingga? Kan di rumusnya kan dari minus tak hingga sampai tak hingga kan ya, rumusnya ya. Iya. Nah, tapi di sini kenapa kamu integralinnya dari 0 sampai tak hingga? Sebenarnya saya biar lebih gampang itu ya sih paling hitungnya ya sebenarnya. Lebih gampang ngitungnya. Ya, enggak maksudnya lebih familiar di saya. Soalnya kadang saya kalau minus tak hingga tuh suka bingung. Oke, tapi nggak bisa karena ini Iya sih, dong. sebenarnya makanya- Bukan karena perkara lebih gampang. Sebenarnya ada reasonnya, tapi kamu bisa jelasin nggak? Karena gini, kan di rumusnya itu gini ya teman-teman ya. Integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya kan untuk ft e i negatif t dt gitu ya kan ya. Ini rumusnya gini kan? Nah, tapi kenapa di sini dia tiba-tiba berubah jadi dari 0 nih, bukan dari negatif tak hingga? Coba jelasin. Boleh, silakan Diva. Tugas punya saya aja boleh nggak? Oke. Bentar. Salah. Hana sore-sore mau pergi kayak pasien kalau paginya kena tangan. Oke, jadi di sini punya Diva nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Bismillah ya. Kalau salah, Sabar. Kalau salah, Kalau salah nggak benar. yang benar nggak salah. Oke, ini ya Diva ya. Nanti lanjutannya saya copy lagi. Ada nyempil di bawah satu baris ya. Udah deh, saya taruh juga di sini. Oke, silakan Diva. Tulisan jawabannya mana sih? Di situ kan soalnya itu kan FTE pangkat min A T Ha-ha. ya kan? Mm-mm. Jadi FT-nya itu DT-nya itu diubah ke UT kalau di situ ya. Enggak deh. Datanya diubah jadi UT. Enggak. Itu aku langsung masukin ke transformasi Fourier. Ini tiba-tiba ada UT dari mana nih? UT-nya itu kayak aku udah kasih penjelasan dari mana ya? Apa tuh maksudnya? Nih, karena FT sama dengan pangkat A pangkat negatif AT. negatif AT itu hanya didefinisikan sebagai T lebih dari 0. Kita gunakan fungsi langkah suatu UT. Jadi U fungsi dari T. Jadi FT-nya itu pangkat UT. Bentar, boleh dijelasin ini nggak? Fungsi langkah satuan UT. Apa sih artinya fungsi langkah satuan UT? Terus kenapa ada di sini? Kan kamu yang nulis nih, gimana nih? Bapak bisa tolong bantu jelasin Kak? Di counter saya. Ya, jadi si fungsi langkah satuan UT ini dia tuh ini sih sebenarnya teman-teman dia tuh dia tuh ekspresi untuk kayak gini. 1 0 gitu ya. Dimana dia akan bernilai 1 pada T lebih besar dari 0 dan dia bernilai 0 ketika T-nya lebih kecil dari 0 gitu. Ada tulisan. Oke. Mana tulisannya? Tuh T lebih besar dari 0 itu yang hijau. Yang hijaunya ya kan. Tapi yang T-nya lebih kecil dari 0-nya itu dia 0 ya. Ini juga harus didefinisikan. Maksudnya apa? Maksudnya berarti ketika kita ngomongin integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, teman-teman bisa bayangin nih dari negatif tak hingga sampai 0 itu kan nilainya negatif tuh.
Dan ketika dia nilainya negatif, UT-nya 0. Kalau UT-nya 0 berarti si FT-nya juga 0, ya kan? Makanya jadinya integral dari negatif hingga sampai 0 itu nilainya 0. Gitu ya. Makanya jadi tadi yang ditulis sama Raihana jadinya make sense nih. Ini jadi reasonnya tuh itu teman-teman. Kenapa dia diintegralkannya cuma dari 0 sampai hingga, padahal rumusnya dari negatif hingga sampai hingga. Jawabannya adalah karena tadi nih fungsinya didefinisikan dari T lebih besar dari 0. Jelas ya nih teman-teman sampai sini? Ya. Oke, lanjut Diva. Ya makanya jadi dari sini. Nah tapi ini dari sini Diva malah jadi nggak berubah nih, ini masih tetap jadi negatif. Ini harusnya mungkin kalau di sini Diva udah Harusnya masukin 0. UT. Nah ya jadi maksudnya ketika si UT ini ketemu sama faktor integrasi ini ya. Nah maka ini nanti akan berubah jadi 0 nih harusnya nih ininya nih. Ya kayak yang tadi Raihana tulis gitu ya. Oke? Sip, boleh lanjut Diva. Ya jadi ini harusnya 0 ya. Ini 0 harusnya. Boleh Diva yang lanjut atau Raihana yang lanjut terserah. Silakan Diva. Abis itu ya udah masukin aja, abis itu dihitung. Masukin apa tuh gimana tuh masukin masukin apa tuh? Itu kan dikali. Dikali, pangkatnya. makanya Abis pangkatnya itu jadi ditambah, ya, oke. Abis itu ditambahkan ngikutin aturan perhitungan eksponensial. Jadi kalau Integralnya pangkat ya. dikali itu jadi ditambah, habis itu Jadi ditambah ininya ya. masukin batas. Ini suaranya kedengeran nggak ke yang lain? Kedengeran nggak? di sini. Seharusnya Nggak di yang ini yang lainnya. Yang di belakang bisa dengar penjelasannya Diva. Oke ya, lanjut Diva. Habis itu kalau udah dimasukin batasnya, ya udah dihitung, ketemunya 0 min 1 per min A. Dari mana nih 0 minus 1? Itu kan di integral parsial. Parsial. Diintegralin itu kan. Ini kan kita masukin kan T-nya dengan Ya, 0 dan T-nya kan 0. tahingga gitu ya. Iya. Kalau dimasukin tahingga jadi berapa? 0. Jadi 0. Kenapa pas dimasukin tahingga jadi 0? Ya karena pangkat tahingga sama 0. Pangkat tahingga emang 0. Enggak tahu sih. Itu nilainya 2, sekian loh. Coba lihat di kalkulator. Itu berapa sih? Ya, intinya. Berapa itu berapa teman-teman? Hitung di kalkulator. Itu berapa? Cara kita kalau di kalkulator mungkin teman-teman tulis pangkat 1 gitu. Berapa angkanya? 2,7. Kalau pangkat 2 berapa? Berapa pangkat 2? Sekitar 7,38. 7, artinya makin besar pangkatnya, E-nya makin besar. Tapi kok ini jadi 0 sih, Diva? Saya juga nggak tahu. Kenapa ya? Kenapa nih Coba teman? punya Raya ke atas. Kenapa? Coba punya Raya. Oh iya sama tak. Coba mau bantu jelasin. Saya mulu di counter mulu. Yang lain coba. Ada yang bisa jelasin gak nih? Kalau saya ini kan integrasi biasa kan ya. Kita masukin tahingga ke dalam persamaannya, kemudian kita masukin 0 juga nanti ke dalam persamaannya. Nah, tadi yang saya tanya adalah kenapa pas kita masukin tahingga ke dalam persamaan ini, dia jadi 0 bukan jadi tahingga. Karena? Ya, kenapa? Karena? Nah, itu dia jawabannya. Karena pangkat negatif, bukan pangkat doang ya. Jadi bukan karena pangkat tahingga, tapi karena pangkat negatif tahingga. Beda tuh ya. Apa artinya? Pangkat negatif itu artinya apa sih teman-teman? 1 per, ya kan? Jadi kalau misalnya kita punya pangkat negatif T misalnya, itu berarti artinya dia 1 per pangkat T. Nah sekarang kalau T-nya tahingga berarti kan 1 per pangkat tahingga. Which means gede banget kan, tapi gedenya di bawah tuh. Nah 1 per angka yang gede, maka dia akan jadi kecil, mendekati 0. Itulah alasannya ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya yang basic-basic kayak gini jangan sampai teman-teman liar gitu ya kan ya. Oke? Ya lanjut habis itu. Kalau dimasukin 0 ya obvious ya dia jadi 1 ya. Karena angka apapun dipangkatin 0 dia akan 1. Maka kita punya kayak gini. Oke lanjut Diva terus. Dalam bentuk Lah ini kok jadi begini nih? 0 minus 1 per negatif ini. 0 minus 1 jadinya 1. Iya minusnya hilang. Minusnya hilang ya. Harusnya minus. Dia harusnya gini ya. Ini pakai warna putih harusnya. Gitu ya harusnya. Ini nggak ada minusnya di sini ya. Oke jelas nih teman-teman. Jelas. Terus.
Habis itu di situ kan disoalkan nyatakan hasilnya dalam bentuk kompleks. Habis itu ya udah hasil dari integralnya itu diubah ke dalam bentuk Bentar, ini apa nih? Ini harusnya dia jadinya hilang kan ya? Nggak ada negatifnya, terus ini gimana nih? Kenapa dikaliin sama A plus I omega dibagi dengan A plus I omega? Emang iya. Lah nggak tahu dirimu yang nulis. Untuk menyederhanakan, benar. Tapi kayaknya menyederhanakannya harusnya minus. harusnya Minus, tapi kan karena aku tuh tadi salah di min depannya ya. depannya situ, jadi Ah. turunan ke bawahnya juga ikut salah. Jadi harusnya ini dikalikan dengan istilah ini conjugate-nya ya teman-teman ya. Kompleks conjugate nih. Kalau kita punya A plus I omega, kita harus kalikan dengan A minus I omega ya. Kenapa sih harus dikalikan kayak gitu? Ini tuh sebenarnya supaya bawahnya jadi nggak ada I-nya ya. Karena kan standar form dari suatu bilangan pecahan itu kita pengen supaya bawahnya tuh nggak ada I-nya teman-teman. Jelas nggak? Jelas. Ya kan. Nah tapi di sini ini punya Dipa masih ada aja nih si I-nya. Iya kan? Gimana? Oke, gimana tuh? Coba. Emang harusnya gimana kalau misalnya ini dikalikan dengan A negatif I omega harusnya jadi apa sih dia? Jadi min. Jadi min maksudnya? Kalau mau bantuin jelasin lagi. Kenapa jadi saya mulu? Cindy, ini nomor 3-nya Cindy. Ya ini namamu ada di sini. Kalian bertiga lah. Pas banget ya ini duduknya mereka ya. Gimana? Ayo sih bantu mahasiswa Pak. Asik. Jawabannya sama. I-nya hilang harusnya. Kenapa kok bisa hilang? Gimana Ariel? Oh iya, A A kuadrat plus W kuadrat harus. A kuadrat plus W kuadrat. Amin IW per A kuadrat plus. Tapi kalau kalau- gitu bagian atasnya I-nya masih ada. iya, atasnya emang ada I-nya pasti. Oh, Jadi berarti emang I-nya pindah ke I-nya atas. Oh iya, berarti I yang di bawah itu seharusnya nggak ikut. I yang di bawah harusnya nggak ikut. Maksudnya gimana sih? Gini lah, halo. Jadi gini teman-teman, objektif kita di sini itu adalah menyederhanakan ekspresi dari 1 per A plus I omega, ya kan? Ini nggak common nih, karena biasanya si apa namanya? Kok ngikut begini? Lah gimana ceritanya? Ini aneh banget sih. Makanya saya harus restart ini dulu deh teman-teman. Sebentar ya. Mana tadi OneNote-nya? Oke. Ini udah kebuka ya, ada nambah lagi kan ya di situ ya. Oke. Ya, jadi di sini ini tuh bentuk yang nggak common nih ketika kita punya I sebagai pembagi, ya kan? Nah, maka untuk mengubahnya kita bisa bikin supaya I-nya hilang ya. Gimana caranya supaya I-nya hilang? Ini kita bisa kalikan dengan istilahnya tuh kompleks conjugate-nya ya. Kompleks conjugate itu adalah nilai dengan tanda yang berlawanan pada komponen imaginary-nya ya. Jadi kalau di sini A plus I omega, maka kita kalikannya dengan A minus I omega ya kan. Dan kemudian karena di sini ada A plus dikalikan dengan A minus gitu kan. Ini kita bisa pakai sifat aljabar ya, yang kita punya A plus B dikalikan dengan A minus B nih. Teman-teman ingat gak jadi apa sih ini tuh? A kuadrat minus B kuadrat. Minus 2AB. Kan hilang 2AB-nya. Iya kan? Ini kalau teman-teman kalian satu-satu, A dikali A jadi A kuadrat. terus A kali negatif B minus AB, terus B dikali A plus AB ya kan? Nah, minus AB sama plus AB-nya tuh saling meniadakan. Sehingga yang tersisa tinggal B dikali dengan negatif B, yaitu negatif B kuadrat. Ini kayak pelajaran SMA ya jadinya ya. Nah, tapi kalau sekarang kita punya ekspresinya dalam bentuk kompleks ya. Misalnya AI, mungkin langsung sekalian ya pakai omega sesuai sama yang kita punya di bawah. Nah, ini dia akan jadi A kuadrat dikurang ini I kuadrat omega kuadrat, ya enggak? Iya. Nah, berapa I kuadrat? 1. I kuadrat 1 min 1. Karena kan I kan akar min 1 ya.
I itu akar min 1. Berarti kalau dikuadratin akarnya hilang. Minusnya retain di situ ya. Jadi A kuadrat plus W Betul, jadinya di sini akan jadi A kuadrat minus negatif omega kuadrat, atau ya jadinya A kuadrat plus omega kuadrat gitu teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi artinya di sini nih di pekerjaannya Dipa di sini harusnya sih ketika dikalikan dengan apa namanya ini nya nggak ada gitu ya. Iya. Nah gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini nih ya? Nah ini jadi udah jadi ekspresi dalam bentuk apa namanya kompleks ya. Mungkin kalau teman-teman lihat ini kita bisa aja sih bikin dia jadi mungkin di sini ada istilahnya ada magnitudonya gitu ya kan ya. Jadi F omega itu bisa kita tuliskan dalam misalnya A per atau mungkin kita bikin di luar aja deh seper A kuadrat plus omega kuadrat dikali dengan A minus omega I gitu ya kan. Udah jelas nggak nih sampai sini teman-teman? jelas. Ya, oke. Yang kalau misalkan kita mau bikin jadi ekspresi apa namanya eksponen gitu misalnya, dia bisa kita tulis jadi ini nih E pangkat I terus tan inverse dari omega minus 1 negatif omega minus A. Nah dari mana tuh ini? Ingat gak nih teman-teman? Karena ini kan dia kompleks number kan. Iya. Kompleks number itu kan dia bisa kita nyatakan dalam EI pangkat kan ya. Oh bentar, ini depannya harusnya ada ininya lagi ya. A kuadrat, akar dari A kuadrat plus omega kuadrat. Karena ada modulusnya kan ya. Masih ingat gak sih teman-teman, kemarin kita udah belajar juga nih ya untuk kompleks number ya. Kita bisa ngerubah bentuk apa namanya, misalnya A plus BI ya menjadi R E pangkat I theta ya kan, dimana R-nya itu adalah modulus ya kan. Modulus itu didapat dari A kuadrat tambah B kuadrat diakarin ya kan. Makanya ini dia A kuadrat plus omega kuadrat diakarin. Sedangkan tetanya itu adalah sudut antara si R dengan si A ya kan. Makanya kalau kita lihat karena bawahnya A, depannya kan B tuh. Makanya jadi tetanya itu bisa kita dapat dari tangen ya. Tan theta sama dengan apa tuh B per A gitu ya kan. Untuk case ini B-nya ya omega kan, negatif omega, makanya jadinya tan inverse dari negatif omega per A gitu ya. Oke. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah ini kalau kita lihat ekspresinya ini emang dia nunjukin bahwa nilai omeganya itu nanti dia akan apa sih namanya? Nilai dari si frekuensinya itu nanti tergantung pada nilai omeganya berapa, dan kemudian di sini nggak ada sifat kelipatan ya karena nggak ada delta Dirac kan yang muncul di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman coba untuk gambarkan dalam grafik kurva spektrum ya, itu nanti akan ada kecenderungan seperti ini grafiknya. Oke. Kenapa seperti ini? Karena teman-teman bisa lihat ya, ketika omeganya itu dia bernilai 0, nanti dia akan paling tinggi tuh di sini. Ini sebenarnya nanti bisa kita ini sih, apa namanya, kalau teman-teman sederhanakan ya. Ini bisa sih disederhanakan, dia akan jadi 1 per akar sih. Bentar nih kayaknya 1 step lagi deh kita bisa sederhanakan. Jadi kalau kita sederhanakan dia akan jadi depannya ada 1 per akar A kuadrat tambah omega kuadrat ya. Jelas nggak nih sampai sini teman-teman? Kenapa dia jadi 1 per akar? Ngerti nggak? Nggak ya berarti ya kalau nggak ada jawaban. Kayak ini teman-teman, kalau akar 2 per 2 tuh berapa sih? Akar 2 per 2. Itu kan kalau kita pengen sederhanakan, boleh aja kita bikin akar 2 per akar 2 kali akar 2 ya. Coret-coret jadi seper akar 2 ya kan. Nah ini teman-teman bisa lihat ini ada akar dari A kuadrat per plus omega kuadrat. Di bawahnya ada A kuadrat plus omega kuadrat doang ya kan. Nah jadi kalau misalkan kita cancel si ininya, dia jadi kayak gini nih ya. Dan ini akan merepresentasikan ini namanya modulusnya ya, oke? Modulus dari si frekuensi magnitudenya si frekuensi nanti jadinya ya. Jadi ketika omeganya 0, dia akan nilainya paling tinggi tuh. Kebayang nggak? Ya kan, sedangkan makin besar omeganya, dia akan makin kecil nih ya magnitudenya ya kan. Ya kan, makanya jadi di kurva spektrum kurvanya kayak gini nih, ya kan. Nah, ini kalau kurvanya kayak gini berarti ini masuknya discrete atau continue nih? Continue ya kan. Kenapa? Karena nggak ada spike-spike-nya, dia nggak ada fungsi delta Dirac-nya ya kan. Dia ini merepresentasikan semua nilai omega gitu ya kan. Jadi artinya si fungsi ini dia memiliki semua nilai omega gitu ya kan.
Nah, tapi ya magnitudonya beda-beda kayak gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya. Anyway, ini teman-teman kebayang nggak sih fungsinya itu sendiri kayak apa? Fungsi dia dalam bentuk gelombangnya. Pangkat negatif AT, nggak tahu grafiknya kayak gimana? Grafik eksponensial. Kalau Y pangkat Y sama dengan 2 pangkat X gitu misalnya. Itu grafiknya kayak apa? Coba ya di Desmos kayak di mana kayak. Y sama dengan 2 pangkat X gitu ya kan. Kalau teman-teman masih misalnya terbatas, misalnya di ujian gitu ya kan, ketemu fungsi kayak gini, teman-teman harus menggambarkan grafiknya ya, bayangin aja pakai angka ya kan. Yang bawah naik. Dia bakal, kalau untuk 2 pangkat X itu dia bakal kayak gini ya, increasing dia functionnya ya, eksponensial ya kan. Nah tapi kalau dia pangkatnya negatif, dia bakal kebalikan gitu ya kan, dia tinggal di flip aja gitu ya kan. Oke. Nah pangkat negatif AT juga gitu, dia fungsinya tuh decreasing gitu ya kan. Oke. Nah tapi karena di sini dia kita ambil dari yang positif aja, berarti dia fungsinya tuh begini nanti teman-teman tuh, syung gitu ya kan. Jelas nggak? Ya jadi ini gelombangnya seperti ini bentuknya tuh ya kan, dari 0 sampai tahingga gitu ya kan. Oke. Nah, untuk gelombang ini ternyata ya tadi ini esensinya balik lagi ya. Ini tuh omega yang kontinu tuh artinya dia bisa kita susun dalam bentuk Fourier gitu ya. Ada sin berapa plus sin berapa, sin plus sin berapa gitu ya kan, dengan frekuensi yang kontinu tapi sifatnya. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Cukup ya. Oke, terima kasih untuk semua kontributor nomor 3. Ini ada tadi Raihana, Diva, Cindy, Ariel, sama siapa tadi yang di belakangnya bilang pangkat negatif? Siapa namanya? Nashwa ya tadi. Oke. Sip. Oke, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Emang hari ini kita cuma bahas PR doang, teman-teman. Karena cuma sampai jam 9 kan ya hari ini. Jadi untuk berikutnya ada lagi nggak sih soal nomor 4? Ada ya? Ada. Mau siapa nih yang bahas? Volunteer deh. Astagfirullah. Ada volunteer nggak? Tadi kita udah depan, tengah, belakang ya udah ya? Oh belum? Depan belum? Siapa sih yang belum? Oh, depan dong yang belum. Ini tadi ini bukannya belakangnya ini ya tadi ya? Ini belakang, depan itu tadi si Nashwa, tengah, belakang, Adila belum, Pak. depan. Oh udah semua ini, udah depan, tengah, belakang. Yang terakhir datang deh, siapa tadi yang terakhir datang? Adila. Lagian terakhir datangnya ya. Coba kita. Adila siapa namanya? L-nya berapa? 1. Adila Rahma Fauzia. Oke. Siap-siap ya. Oke. Adila Rahma nomor 4. Wis. Di depan udah ada orang sih? Belum ya? Soalnya nanti jam 9 ada kelas lagi katanya. Iya di sini juga. Jadi kita harus on time selesainya. Tapi jangan dilama-lamain ya Adila. Ya silakan Adila, gimana nih? Itu kan transformasi dari itu maksudnya dari integral dari tadi sampai dengan x itu JKS kayak ini omega omega x seperti itu karena batasnya itu negatif sampai tiga jadinya min L sampai L Kenapa tuh? Karena tapi dari x itu nilainya L dari X itu nilainya L, agak kebalik. Ya ini mutlak X lebih kecil dari L, artinya tuh apa sih? Maksudnya? Apa namanya? Dari 0 sampai min L? Dari min L sampai 0? Maksudnya? Ini mutlak X lebih kecil dari L, itu artinya apa sih? Dari negatif X sampai 0. Dari negatif L sampai 0. Oke, gimana Diva? Itu berarti kan dia itu fungsinya kan di atas 1. Berarti batasnya itu dari min L sampai L. Kenapa dari min L? Nih tolong yang lain dengerin ya. Ini juga apa namanya tadi siapa? Adila, dengerin ya. Gimana? Kenapa dari min L sampai L?
Karena dijawab. X-nya itu kan ini apa namanya? Ini apa sih? Mutlak. Iya, mutlak. Artinya Plus minus L berarti min L sampai L. min L sampai L, betul ya kan. Jadi apa, ketika kita punya ekspresi kayak gini, mutlak X lebih kecil dari L, itu artinya X-nya itu akan terentang dari negatif L sampai L. Ngerti nggak tuh maksudnya? Misalnya, mutlak X lebih kecil dari 5 gitu ya kan. Berarti 4 termasuk nggak tuh? Iya kan? 3, 6, min 2, min 5, masuk. Min 6, enggak. Enggak dong, min 6. Coba mutlak min 6. Misalnya L-nya 5 nih. Kalau misalnya kita masukin mutlak min 6, berarti kan jadi 6 kan? 6 lebih kecil dari 5 kah? Enggak kan? Makanya jadinya ketika kita punya mutlak X lebih kecil dari 5, let's say, berarti si X-nya itu terentang dari minus 5 sampai 5. Jelas nggak? Makanya karena ini mutlaknya lebih kecil dari L, maka X-nya berada di min L sampai L gitu ya. Artinya, kalau di sini dia bilang 1, artinya nilai fungsinya bernilai 1 pada minus L sampai L. Jelas nggak sampai sini? Kebayang nggak tuh grafiknya? Jadi kayak garis setinggi 1 yang merentang dari negatif L ke L. Di luar itu gimana? Apa? Di luar itu gimana? Di luar itu gimana? 0 ya kan? Kenapa 0? Karena didefinisikan seperti itu di sini ya kan? Di luar itu dia nilainya 0 gitu ya. Oke, lanjut Adila. Terus seharusnya itu tambah dari fx itu kan 1 lagi fx 0, berarti dipakai dari fx yang 1 aja. Yaitu dari minus L sampai L ya. Oke, lanjut. Terus Kok jadi J ini? J itu apa? sebenarnya sama sih i omega x harusnya. Iya, I omega X, IKX kali ya. Ya, oke. Terus. Ya ini J itu maksudnya imaginary ya, teman-teman ya. Oke, terus. Terus di kasih batas jadi sampai L. Mm-mm. Karena dia turunan dari x, di x itu berarti x itu diganti dengan L sama min L. Mm-mm. Berarti jadi hasilnya 1 per min jika atau ika Uh-uh. min jkl Mm-mm. jkl. Oke, terus. Itu karena identitas keluar itu Iya, ini ngerti ya, kemarin kita udah bahas ini juga kan ya, ini ya, yang tadi dipakai juga sama Nasyo untuk pakai gantiin cos ya. Ini tapi untuk E pangkat negatif minus E pangkat positif, itu jadinya sin ya, negatif ya. Oke, terus. Udah nih lanjutin aja, ini tinggal aljabar biasa aja Pak ini. Tinggal di apain tuh? Kok ada jadi ada per JK-nya itu dari mana tuh? Minus JK. Dikali min 1 per JK itu dari mana? Oh, ininya ya. Ini makanya jangan dibikin sama dengan ya, harusnya ya. Jadi mungkin ini garis pisah nih. Jadi di sini tuh harusnya ini tuh kamu cuma ngegantiin ininya doang dengan ini ya kan? Berdasarkan identitas yang barusan didefinisikan di kotak warna biru ini. Jelas nggak? Ya. Nih besok kalau UAS hopefully jangan nulis berantakan gini ya. Nih kalau saya nanti bisa losing track gitu ya kan. Nih jadi kan emang awalnya gini kan, kita ngegantiin yang biru doang nih. Jadi berdasarkan identitas di kotak yang biru kayak gini ya. Nah, terus habis itu J-nya hilang ya, negatifnya juga hilang, jadinya kayak gini. Oke, good. Nah, terus habis itu sebenarnya ini udah jadi jawaban yang cukup ya untuk menggambarkan kurvanya ya, di mana kurvanya ini dia akan again di sini dia akan sifatnya continue lagi nih ya kan, karena nggak ada ekspresi deltanya kan ya. Nah, tapi karena dia sin KL artinya nanti dia mungkin akan ada up and down-nya ya kan. Nah, tapi habis itu ada pembaginya juga nih, pembagi per K ya kan. Jadi dia up and down-nya nggak cuma lurus, tapi dia nanti akan mengecil gitu, kebayang nggak? Jadi nanti grafiknya, mungkin teman-teman juga bisa coba plot di Desmos atau di mana. Itu nanti dia grafiknya akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi lama-lama ngecil gitu. Jelas nggak? Ya. Nah ini disebutnya grafik sin kardinal ya, atau sin C ya. Ini pakai ekspresi kayak gini. Udah sih, sisanya udah oke. Ya, makasih Adila. Dan saya rasa pas ya, ini udah jam 9. Mungkin kita cukup sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri kelasnya?
Udah ya, jadi dengan ini udah selesai sih pembahasan untuk FUIE sampai ujungnya transformasi FUIE. Mudah-mudahan teman-teman bisa, kalau bisa lebih banyak berlatih lagi. Ya dari PR-PR yang udah ada udah cukup sih kayaknya. Biar nanti teman-teman bisa lebih siap ya untuk UAS yang tinggal berapa hari lagi? Enggak hari juga sih hitungannya ya. Berapa sih? Ini kan pekan 14 ya? Apa 13 ya ini? 13 ya? Masih 14 ya? Ini minggu 14 ya, ini week 14 ya. Di Epsilon week berapa sih? Pokoknya UAS kita di week 17 aja. Jadi kayak masih ada sekitar di 17 kita geser. Jadi masih ada 2 minggu lagi untuk belajar ya. Minggu depan dan depannya lagi kita masih ada untuk bahas materi yang terakhir. Dan kemudian week 17 baru UAS. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.